Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 723 ayat 1. Tolong, oh Tuhan, saat diriku pakai maafkan bertolongan. Molodang, oh Tuhan, meringanan dia diriku dan marah lebih. Kung pagos pedison manang sanang tahim marsigong kung tuho sa sudi. Ulan hukui pandang bedirikon togu-togu matu nature. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Kamis 11 Maret 2021 dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 26 mengatakan, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai naubege hataki dang diulahon, ima sipatudoson tuhalak naoto, na paulihon bagasna di atas rihit." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebuah ilustrasi tentang seseorang yang ingin memiliki sebuah perahu layar besar yang megah dan kuat. Maka dia pun mencari orang yang menurutnya layak untuk menukangi, membuat kapal seperti yang dia inginkan. Dia pun sanggup membayar mahal terbuat dari jati pilihan, dari layar-layar kain yang kuat, tali-tali yang kuat pula, dan cantik berwarna-warni. Maka dia pun menemukan si tukang tersebut dan memberikan gambar dan ukuran untuk perahu layar yang dia maksud. Perahu layar pun selesai dan siap untuk digunakan. Hari yang ditunggu pun tiba. Maka mereka pun sudah berkumpul di sebuah pelabuhan untuk mengadakan perjalanan berperahu layar ke sebuah pulau. Sesampainya di pulau dituju, orang-orang yang berada di pelabuhan merasa takjub dan bangga melihat kapal baru milik orang kaya tersebut. Kemudian mereka pun berkeinginan melanjutkan perjalanan ke pulau lain. Tiba-tiba angin puting beliung yang sangat kencang datang memporak-porandakan pulau dan pelabuhan tersebut. Semua perahu-perahu di pantai diterjang dan tercampak. Mereka pun mencoba berlindung di balik pulau yang ada untuk menyelamatkan perahu layar masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi
naas bagi perahu layar yang baru tersebut. Dia tercampak, hancur berkeping-keping. Melihat apa yang terjadi pada kapal baru tersebut, orang bertanya-tanya, apa yang salah dengan kapal tersebut? Saudara-saudara, walaupun kapal tersebut cantik dan mengagumkan, memiliki layar dan tali-tali yang kuat terbuat dari kayu jati pilihan terbaik, ada hal yang diabaikan dalam pembuatan kapal tersebut, yaitu hal-hal yang mendasar dalam pembuatan perahu mereka abaikan. Mereka hanya terfokus pada kecantikan dan keindahan perahu layar tersebut. Saudara-saudara, kehidupan percaya kita seumpama perahu layar. Masalahnya adalah perahu yang bagaimana? Apakah orang percaya atau gereja itu terlihat maju hanya karena cantiknya bangunannya? Atau apakah karena terlihat banyaknya aktivitas di dalamnya? Atau karena jumlah uang persembahan terkumpul di dalamnya? Atau karena banyaknya anggota jemaat yang terlibat melayani di dalamnya? Begitukah ciri-ciri gereja atau jemaat yang maju dan berkualitas? Saudara-saudara, salah satu ciri-ciri jemaat gereja yang kuat adalah di mana aktivitas pelayanan merupakan akibat dari orang yang cinta Tuhan, yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan secara bertanggung jawab. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kita juga harus melakukannya. Melakukan berarti ada tindakan nyata dari firman yang telah masuk ke dalam diri kita. Kita tidak bisa menjadi orang munafik, casing cantik, yang hanya mendengar atau menyampaikan firman Tuhan saja dan tanpa melakukannya. Sekarang, bagaimana kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar dan kita terima sesuai dengan kehendak Allah? Kita harus memiliki karakter dari umat kerajaan Allah, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, maka ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Tuhan adalah dasar yang kokoh. Firman Tuhan adalah alas yang kokoh, batu yang kokoh dan teguh. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ibrani pasal 3 ayat 4. Saudara-saudara, pastikan bahwa hidup kita dibangun oleh Allah. Kita mendengar firman-Nya, lalu melakukannya dalam hidup kita. Tuhan menyertai. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami setia mendengar dan melakukan firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami terbangun kokoh, kuat olehnya.
tolonglah kami, agar kami tetap setia kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal olehnya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 723 ayat 1. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.